Halo adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik pejuang KSM IPA terintegrasi, pasti adik-adik hari Minggu kemarin sudah melakukan simulasi KSM. Nah, ada beberapa soal simulasi KSM yang akan kakak bahas di video kali ini. Pasti ada yang adik-adik udah ingat, ada yang pokoknya semuanya tentang macam-macam. Ada yang tentang COVID, gaya magnet, gelombang spektrum cahaya, tentang listrik, makanan halal haram, kemudian tentang ayat-ayat Al-Quran, dan beberapa tentang ayat tentang rantai makanan. Oke, tonton terus videonya ya. Sebelum kita lanjut, silahkan klik tombol subscribe-nya. Nah, kita akan bahas soal yang pertama. Soal ini ada di simulasi KSM IPA yang kemarin. Sebuah kawat dengan panjang 50 cm dialiri arus listrik 0,50 ampere menuju arah positif dari sumbu X dan melalui medan magnetik. Lambang medan magnetik yaitu B sama dengan 3 militesla vektor J ditambah 10 militesla vektor K. Nah, gaya magnet yang bekerja pada kawat tersebut adalah A 2,5 kali 10 pangkat min 3 Newton untuk vektor J ditambah 0,75 kali 10 pangkat min 3 Newton vektor K. B 2,5 kali 10 pangkat min 3 Newton untuk vektor J ditambah minus 0,75 kali 10 pangkat min 3 Newton untuk vektor K. Yang C nya minus 2,5 kali 10 pangkat min 3 Newton vektor J ditambah 0,75 kali 10 pangkat min 3 Newton K. Yang D minus 2,50 kali 10 pangkat min 3 Newton. Sama ya, option C sama D. Berarti bonus nih, tinggal A sama B yang akan menjadi pilihan kita. Nah, gimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Caranya, nah, kita gambar dulu vektornya. Ada vektor J, ada vektor K. Yang I ini apa? Nah, yang I ini vektor dari kuat arus karena dia tadi kan menuju arah positif dari sumbu X dan melalui medan magnetik. Nah, vektor dari kuat arus, makanya kita kasih vektornya I. Yang ditanya adalah medan magnet yang bekerja pada kawat tersebut. Ingat, dia tadi kawatnya panjang 50 cm. Kita ganti dulu menjadi konversinya ke meter. Berarti kita bagi 100 ya, jadinya 0,5 meter. Jadi ada 0,5 meter, ada 0,5 ampere untuk arus listriknya. Gimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya terlebih dahulu kita ganti semua konversi-konversi ini biar semua satunya sesuai untuk dikalikan. Yang untuk medan magnetik ini kita ganti juga karena dia dalam bentuk militesla, harus kita ganti dulu menjadi tesla. Berarti dia nanti dibagi 1000 dari mili ke tesla, dari militesla ke tesla itu kan 1/1000 atau kita bagi 1000 atau nanti mudahnya kita kalikan saja akhirnya nanti dengan 10 pangkat min 3. Dah, berarti sudah kita konversi semuanya. Nah, kita lanjut ke rumus untuk mencari gaya magnet. Rumusnya adalah F sama dengan B dikali I dikali L. Dengan catatan B sama dengan medan induksi magnetik. Ada di soal kan? I sama dengan arus listrik juga ada di soal nilainya. Kemudian L merupakan panjang kawat. Panjang kawat tadi udah kita dapatkan 0,5 meter hasil dari konversi 50 cm. Sampai di sini paham kan? Kita lanjut. Kita masukkan saja tadi nilainya langsung ke rumus. B tadi kan nilainya 3 militesla. Sudah kita konversi tadi kan? Kita kalikan masing-masingnya dengan 10 pangkat min 3 sehingga dia menjadi tesla. Gak perlu lagi kita tuliskan satuannya di dalam rumus. Jadi langsung aja 3 kali 10 pangkat min 3 untuk vektor J ditambah 10 kali 10 pangkat min 3 untuk vektor K. Kemudian dikali dengan I. Berapa nilai I? 0,5 atau 0,50.
Kemudian kita kali lagi dengan panjang kawat. Berapa panjangnya tadi? 0,5 meter. Sudah dikonversi dari 50 cm. Sampai di sini udah kita susun rumusnya baik-baik di sini kan. Kita lanjut. Kita kalikan dulu yang 0,5 arus listrik tadi dengan 0,5 panjang kawat tadi. Kita kalikan nilainya. Hasilnya berapa? 0,25. Nah, kita susun lagi. 3 kali 10 pangkat min 3 vektor J ditambah 10 kali 10 pangkat min 3 vektor K dikali 0,25 untuk vektor I. Ingat kita udah gambar vektor tadi kan, ada J, ada K, ada I. Nah, gimana perkaliannya ini? Perkaliannya ini kita ikuti dulu aturan perkalian vektor. Nah, gimana aturan perkalian vektor? Jika vektor I dikali J hasilnya akan vektor K. Vektor J dikali K hasilnya vektor I. Vektor K dikali vektor I hasilnya adalah vektor J. Dan berlaku seperti ini. I dikalikan ke J hasilnya akan K nanti. Kemudian J dikali K hasilnya I. Kemudian K dikali I hasilnya J. Nah, akan berlaku rumus atau aturannya jika arah perkalian vektornya kebalikan, maka hasilnya akan minus. Nah, yang mana contohnya kebalikan? Misalnya J dikali I sama dengan minus K dan seterusnya. Nah, di soal seperti apa? Kita lihat. J dikali I berarti dia aturan kebalikan vektor. J dikali I artinya akan minus K. Berarti nilainya adalah minus 0,75 kali 10 pangkat min 3 K. Kita minusnya di depan kan? Udah artinya minus K. Kemudian K dikali I nilainya adalah 10 kali 0,25 berarti ini dia K dikali I. Aturan perkalian vektornya dia akan J. Berarti 2,5 kali 10 pangkat min 3 vektor J. Nah, di option yang mana? Di option kita lihat aja 2,5 kali 10 pangkat min 3 Newton vektor J ditambah minus 0,75. Berarti jawabannya langsung B. Sampai di sini paham kan? Emang nggak rumit. Emang agak rumit sih, cuman ya memang harus kita kerjakan kayak gini gitu. Oke, nggak apa-apa untuk pemahaman ya, mana tahu soalnya ada kayak gini lagi. Kalau ada soalnya yang lebih ringan nggak pakai ini, langsung aja kita pakai rumus F sama dengan B kali I kali L. Biasanya di soal yang lebih gampang medan magnetik yang B-nya ini nggak terlalu panjang kayak gini vektornya. Cuman misalnya B sama dengan 3 Tesla, berarti kita tinggal langsung kalikan aja 3 kali I kali L gitu. Jadi adik-adik untuk soal yang simulasi yang kemarin ini jawabannya adalah B. Soal yang kedua, dalil berikut yang menjelaskan tentang halalnya binatang ternak adalah A. Wa yuharramu alaihimul khabitha. B. Kullu muskirin khamru wa kullu khamri haram. Yang C. Wala tulqu bi abdikum ilal tahlukah. Yang D. Uhilat lakum bahimatul an'am. Nah, kita lihat jawabannya. Yang A itu adalah surat Al-A'raf ayat 157 yang isinya tentang diharamkannya binatang menjijikkan seperti lintah. Yang B itu adalah hadis riwayat Rasulullah tentang minuman yang memabukkan yaitu khamar. Yang C itu adalah Quran surat Al-Baqarah 195 berisi larangan untuk tidak membinasakan diri. Yang D ini adalah jawaban yang benar adalah Quran surat Al-Maidah ayat 1 tentang dihalalkannya bagimu hewan ternak. Ini sesuai dengan soal yang ditanyakan. Jadi jawabannya adalah D. Nah, soal selanjutnya. Sebuah lampu dipasang pada tegangan 200 volt dengan arus listrik yang mengalir 0,5 ampere. Maka energi listrik yang diperlukan lampu tersebut selama 20 menit adalah A. 6000 Joule, B. 2000 Joule, C. 20.000 Joule, D. 120.000 Joule. Langsung kita jawab. Diketahui di sini V-nya atau tegangannya sama dengan 200 volt. I atau kuat arus sama dengan 0,5 ampere.
Sementara T atau waktunya sama dengan 20 menit, harus kita jadikan dulu dalam bentuk second atau detik. Berarti kita kali dengan 60 sama dengan 1200 second atau detik. Kemudian yang ditanya adalah energi listriknya berapa? Jawabnya kita langsung aja masukkan ke rumus bahwa rumus energi listrik sama dengan W sama dengan V dikali I dikali T, atau tegangan dikali kuat arus dikali waktu. Langsung kita masukkan nilainya ke dalam rumus tadi, sehingga W sama dengan 200 dikali 0,5 dikali 1200 sama dengan 120.000 Joule. Jadi jawabannya adalah D. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini soalnya dalam berbahasa Inggris ya. Nah, mari dengarkan. Consider the following data on microorganism used in biotechnology. Number 1, Rhizopus oryzae. 2, Exotobacter psillinum. 3, Saccharomyces cerevisiae. 4, Lactobacillus casei. Microorganism used for the manufacture of nata de coco and Yakult are. Nah, kita translatekan artinya. Perhatikan data mikroorganisme yang digunakan dalam bioteknologi di bawah ini. Pertama Rhizopus oryzae, yang kedua Acetobacter psillinum, yang ketiga Saccharomyces cerevisiae, yang keempat Lactobacillus casei. Mikroorganisme yang digunakan dalam pembuatan nata de coco dan Yakult adalah. Nah, tips buat adik-adik yang nggak paham atau nggak ngerti semua kosakata dalam bahasa Inggris dalam bentuk pertanyaan seperti ini. Minimal kita harus punya kata yang kita ketahui sebagai kata kunci. Gimana? Nata de coco dan Yakult udah paham nih. Sebenarnya yang ditanya tuh adalah apanya, mikroorganismenya. Yang pertama Rhizopus oryzae. Itu untuk pembuatan tempe, jadi nggak benar, salah. Yang kedua itu Acetobacter psillinum, itu untuk pembuatan tempe. Jadi mikroorganisme yang bernama Acetobacter psillinum ini dia dipakai untuk pembuatan nata de coco. Kemudian Saccharomyces cerevisiae ini juga salah. Ini untuk pembuatan tape atau tapai. Yang keempat Lactobacillus casei, itu untuk pembuatan Yakult. Nah, sebagai informasi nih ya, kalau ada mikroorganisme atau bakteri yang diawali dengan nama genusnya Lactobacillus atau apa gitu, Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus atau apa, itu adalah dimanfaatkan untuk pembuatan produk berbahan susu. Kalau Yakult kan dari susu yang diasamkan, susu fermentasi. Kemudian ada juga yogurt juga dari Lactobacillus bulgaricus namanya. Nah, jadi yang mana? Jadi jawabannya adalah untuk pembuatan nata de coco dan Yakult adalah number 1 and 4. Nomor 2 dan 4 ya, 2, number 2 and 4. Jadi jawabannya adalah C. Oke, soal selanjutnya. Dalam suatu ekosistem, sumber makanan suatu makhluk hidup berasal dari makhluk lainnya. Misalnya, tikus memakan padi yang nantinya tikus tersebut menjadi makanan ular. Kecuali tumbuhan, tidak ada makhluk yang dapat memproduksi makanannya sendiri dari alam tanpa sumbangsi dari makhluk lainnya. Jadi maksudnya adalah cuma tumbuhan yang bisa memproduksi makanannya sendiri gitu. Tumbuhan memiliki kloroplas sehingga dapat membuat makanannya sendiri. Setiap makhluk bertahan hidup dengan memakan makhluk hidup lainnya, begitu juga manusia. Nah, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tumbuhan sebagai sumber makanan makhluk hidup yaitu A. Quran surat Al-Maidah ayat 3 ini salah karena Quran surat 3 Al-Maidah ini tentang makanan yang diharamkan. Ada darah, daging babi, pokoknya banyak. Nanti bisa dijelaskan nanti di bagian terakhir slide. Kemudian Quran surat Al-Qamar ayat 49 itu juga salah karena itu tentang pengukuran, bahwa Allah itu telah menetapkan segala sesuatu dengan sesuai ukurannya. Kemudian Quran surat Al-Qamar ayat 37 ini juga salah karena ini tentang mata atau penglihatan yang berhubungan dengan mata atau optik. Kemudian yang terakhir Quran surat Abasa ayat 24 sampai 32
ini benar karena ini tentang tumbuhan sebagai sumber makanan makhluk hidup. Jadi jawabannya adalah A bahasa ayat 24 sampai 23. Ingat lagi ya yang option A, B, C, mana tahu ada pertanyaan tentang makanan yang diharamkan itu ayat apa yang menjelaskan. Bisa kita langsung ingat itu adalah Al-Maidah ayat 3. Jadi jangan abaikan setiap option itu karena setiap option jawaban itu ada penjelasannya. Oke adik-adik, kita lanjut soal berikutnya. Guna mencegah penyebaran virus corona lebih luas lagi, pemerintah menginstruksikan untuk melakukan rapid test. Rapid test yang banyak beredar saat ini adalah metode untuk mendeteksi antibodi yaitu IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Antibodi ini akan dibentuk oleh tubuh bila ada paparan virus corona. Tabel berikut merupakan interpretasi dari hasil rapid test. Hasil rapid yang menyatakan adanya kemungkinan infeksi dari virus adalah nomor. Nah, sebelum kita menentukan jawabannya, kita harus paham dulu imunoglobulin G itu apa. Jadi IgG itu adalah antibodi yang terbentuk setelah seseorang terpapar oleh virus atau imunisasi. Biasanya dia membutuhkan waktu paling cepat 5-7 hari setelah seseorang terinfeksi. Artinya adalah ketika seseorang terinfeksi, IgG ini langsung terbentuk, tetapi dia bisa terdeteksi setelah 5 atau 7 hari setelah orang tersebut terdeteksi. Berbeda dengan IgM atau imunoglobulin M itu adalah antibodi yang bereaksi segera setelah seseorang terpapar oleh virus atau imunisasi. IgM biasanya langsung bereaksi sesaat setelah seseorang terinfeksi. Jadi bedanya adalah kalau IgM ini orang ini udah beberapa hari terinfeksi dan di hari itu langsung nampak positif dia IgM-nya, langsung bisa terdeteksi. Jadi bisa kita katakan jika seseorang itu pada saat kita rapid test itu IgG-nya masih negatif sementara IgM-nya sudah positif, bisa kita simpulkan bahwa orang tersebut kemungkinan sedang terinfeksi virus. Nah, langsung aja kita jawab. Kita lihat dulu IgM. Yang menjadi pokok perhatian kita, pusat perhatian kita adalah dinilai IgM-nya. Ini lihat, IgM-nya adalah nomor 2 dan nomor 3 itu positif-positif. Sementara IgG-nya ada yang negatif, ada yang positif. Ke IgG kita abaikan, yang penting kita fokus ke IgM. Jika IgM adalah positif, otomatis kemungkinan orang tersebut benar-benar terinfeksi virus dengan melihat hasil PCR-nya, yaitu juga positif. Jadi jawabannya yang kemungkinan terkena infeksi virus adalah nomor 2 dan nomor 3. Jadi jawabannya adalah B. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Ini bahasa Inggris lagi. Consider the following table show the difference between bacteria and amoeba. Ini banyak ya, banyak nih 1-7 dia. Nah, karakteristik that are only possessed by amoeba not bacteria are. Jadi dia inti pertanyaannya adalah di bagian bawah ini. Karakteristik atau ciri yang hanya dimiliki oleh amoeba. Karakteristik that only hanya amoeba, hanya dimiliki amoeba, tidak bakteria, not bakteria. Yang mana? Jadi ingat kata kuncinya adalah antara bakteri dan amoeba. Kalau ingat lagi pelajaran tentang klasifikasi makhluk hidup, itu ada namanya kingdom Monera dan Protista. Jadi kalau bakteri itu masuk ke kingdom Monera, sementara amoeba ini masuk ke kingdom Protista. Perbedaannya adalah kita cukup lihat di poin nomor 2, prokaryotik. Ingat, di antara banyak kingdom yang 5 itu cuman bakteri yang bersifat prokaryotik. Jadi di dalam option A, B, C, D jika ada nomor 2 kita coret, kita keluarkan dia dari, jadi otomatis cuman tinggal jawabannya kita D, 3, 5, 7. 3 itu eukaryotik, nomor 5 diploid, nomor 7 filum protozoa atau protista maksudnya. Protista. Jadi gini ya cara untuk menjawab, tips menjawab soal yang ada pernyataan-pernyataan seperti ini. Cukup kita ketahui satu kata kuncinya, kemudian kita cek di option jawabannya. Jika
kata kunci yang kita eliminasi tadi ada di jawaban salah satu option, maka itu kita buang, sehingga nantinya kita akan mendapatkan satu jawaban yang benar. Nah, haruskah kita paham semua kosakata bahasa Inggrisnya? Enggak kan? Kita cukup ketahui kata kunci pertanyaan, karakteristik only amoeba. Artinya karakteristik yang hanya dipunyai amoeba. Oke adik-adik, paham ya? Nanti kalau ada soal yang benar-benar soal KSM-nya yang berbahasa Inggris, cara menjawabnya seperti itu. Kita nggak harus tahu semua kosakata bahasa Inggrisnya, tapi cukup kita cari pertanyaan paling bawah yang menjadi kata kuncinya, itu saja.